Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam teman-teman semua. Oke, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. baik, sehat, bahagia. Nggak ada Paket yang lengkap lah ya nyakitin. hitungannya. Oke, so di sini terakhir kalau nggak salah kita bahas langsung bantai dua modul ya. Karena berhubung dua modul itu, modul yang kedua itu seingat saya terkait dengan gambar grafik. Terus kemudian untuk modul ketiga itu terkait dengan ukuran pemusatan data ya. Oke, mungkin saya izin share screen dulu. Udah kelihatan apa yang saya share? Udah Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di modul keempat, di sini kita bahas terkait dengan simpangan data. Yang sebenarnya di minggu kemarin tuh udah saya sampaikan belum ya terkait dengan ukuran penyebaran data itu yang mana, ukuran pemusaran data tuh yang mana. Cuman nggak apa-apa deh, kita review lagi aja atau mungkin ulang lagi aja. Jadi sebenarnya kan dalam statistik selain ada data discrete, ada data kontinu, kemudian ada data kuanti, ada data kuali gitu ya. Jadi terkait dengan statistiknya nih ada dua, yang ada deskriptif dan ada inferensia. Nah kemudian ketika kita bahas deskriptif itu akan terbagi menjadi dua, ya terkait dengan bagaimana datanya itu sendiri. Maka nanti akan terbagi menjadi dua nih, ada pemusatan data, ya kan? Ada pemusatan data, kemudian ada penyebaran data. Oke. Nah, terkait dengan pemusatan data itu sendiri, itu ya berarti membahas terkait dengan ya di mana datanya. Jadi lebih ke letak data. Makanya sebenarnya ini adalah masuk ke mean, median, kemudian modus, ya kan? Kemudian ada kuartil, kemudian ada desil, kemudian ada persentil. Nah, itu adalah terkait dengan pemusatan data. Tapi kalau terkait dengan penyebaran data itu adalah membahas terkait dengan berapa lebarnya, berapa menyimpangnya. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu adalah ada jangkauan atau range kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian selanjutnya lagi ada simpangan rata-rata gitu ya. Sebenarnya ada, tapi itu biasanya untuk data tunggal yang nggak ada frekuensinya. Nah, ada lagi yang namanya simpangan baku. Ya, ada simpangan baku. Simpangan baku di sini kalau misalnya kita versi bahasa lainnya, bahasa kerennya adalah standar deviasi. Standar deviasi. Kemudian ada yang namanya ragam ataupun yang kalau biasa bahasa kerennya tuh adalah variance. Oke, jadi sebenarnya ketika nanti ini yang kita bahas di sini. Cuman ternyata ketika saya cek di modul keempat ini agak aneh sih sebenarnya. Karena apa? Karena ketika kita bahas modul keempat gitu ya, kalau kita lihat daftar isinya bahwasanya modul keempat itu simpangan data malah kuartil sama desilnya masuk di sini. Padahal kuartil itu sama desil itu, persentil itu menyatakan terkait dengan letak datanya ada di mana, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah masuk ke pemusatan data. Sedangkan untuk penyimpangan data itu adalah ya simpangan baku ini sendiri. Ya yang paling dasar itu adalah terkait dengan jangkauan. Ya, oke. Jadi mungkin kalau untuk yang KB2 ini sebenarnya minggu kemarin kan udah sempat kita bahas. Cuman seingat saya tuh yang saya baru bahas kayaknya kuartil doang ya Mbak ya. Iya. Iya kuartil doang kan, yang dia tadi dibagi 4 ya kan, yang baik yang tunggal ataupun berkelompok. Baru nanti mungkin nanti yang akan saya bahas adalah terkait dengan desil ataupun persentil aja ya. Oke, so kita mulai dari simpangan baku. Ini mungkin teoritis terlebih dahulu ya. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan simpangan baku itu kan berarti terkait kayak gini nih. Secara umum ya nilai tendensi pusat menggambarkan secara baik nilai tengah gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya menyebar, ya berarti kira-kira berapa
tingkat variabilitasnya, dimana dimulai dari yang paling dasar itu adalah terkait dengan nilai rentangan atau jangkauan gitu ya. Kalau pakai bahasa yang biasa kita pakai itu jangkauan, seberapa jauh jangkauannya atau range. Kemudian ada simpangan baku, dan kemudian ada yang nanti ada varians harusnya sebelum ke sini, sebelum ke simpangan baku itu ada yang namanya varians ya. Nah, cuman perlu diperhatikan lagi bahwasannya ketika kita bahas data sebelumnya kan ada terkait dengan isi orangnya itu sendiri, data terbagi menjadi dua, ada populasi dan ada sampel. Nah, kalau dulu waktu sekolah kita belajarnya cuma sejenis doang, yaitu adalah bahas terkait dengan sampel, atau bahkan kita juga nggak secara spesifik itu sampel ataupun populasi. Nah, jadi untuk kalau udah jenjang kuliah, sampel sama populasi itu berpengaruh. Jadi jangan sampai bahwasanya ketika kita punya tahu itu data populasi, jangan sampai kita pakai rumus yang sampel. Begitu juga sebaliknya, kita tahu ini sampel, maka ya jangan sampai kita pakai rumus yang populasi. Yang sebenarnya rumus ini nih kalau misalnya nyari gitu ya, sebenarnya kalau mau dicari mungkin ya sebenarnya banyak tuh rumusnya. Nah, di sini mungkin saya pakainya ini aja. Cuman ini juga membahas terkait dengan yang di sini itu makanya adalah ini simpangan bakunya ini nggak ada frekuensi sebenarnya ya, nggak ada frekuensi. Sedangkan kalau biasanya itu sebenarnya kita bisa pakai frekuensi sebenarnya ya. Ada juga yang rumus yang pakai frekuensi ya, seperti data berkelompok. Oke, so untuk rumusnya, nah ini hati-hati nih ketika kita bahas sampel ini terkait dengan ini nih, terutama untuk mean ya, yang saya ini hati-hati ketika ada mean sama simpangan baku ataupun ragam di sini, ini punya simbol tersendiri. Kalau misalnya dia sampel, ini saya pakai yang hijau ya. Kalau sampel ini di sini adalah X bar, gitu ya. Nah, sedangkan untuk ragam itu adalah S kuadrat alias simpangan baku dikuadratkan. Kalau untuk simpangan bakunya alias standar deviasi itu adalah S. Nah, sedangkan untuk yang populasi itu rata-ratanya adalah mu. Sedangkan di sini makanya adalah sigma kuadrat, ataupun ini kalau di simpangan baku itu berarti pakainya adalah simbol sigma. Nah, yang dimana secara umum kalau kita bahas terkait dengan simpangan baku, atau mungkin lebih ke ragam dulu ya, karena biar nggak ada akarnya. Untuk S kuadrat berarti kita bahas sampel atau populasi dulu deh, yang gampang ya. Oke, wait dulu. Rumus varians sampel dan populasi. Oke, jadi terkait dengan untuk yang sampel itu kan pakai S ya, atau yang populasi dulu berarti pakai sigma. Nah, berarti sigma kuadrat gitu ya. Wait dulu. Ini S kuadrat ya. Nah, ini ini S ini S. Oke, ini sigma gitu ya. Oke, ini sigma. Kemudian kalau kita bahas untuk rumus sigma kuadrat gitu ya, sigma kuadrat itu kalau kita pakai data yang tunggal dulu ya, kita pakai data yang tunggal, maka definisinya adalah sigma dari I sampai mulai dari 1 sampai dengan N, kita kurangin data ke sekian dikurangin dengan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya ini kalau kita tulis berarti ini adalah mu. Terus kemudian dikuadratin. Sebenarnya ada simpangan rata-rata nih. Bedanya adalah kalau kita bahas simpangan rata-rata, rumusnya itu nggak pakai kuadrat, melainkan pakai nilai mutlak. Ya. Nah, untuk ini berarti kalau kita bahas populasi berarti di sini adalah per n. N di sini adalah banyak datanya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk kalau kita pakainya sampel berarti S kuadrat itu adalah sigma. Sebenarnya sama, mirip rumusnya.
Cuman yang membedakan adalah simbolnya untuk si rata-rata. Nah, tadi rata-ratanya kan kalau ini pakainya X bar. Nah, di sini pakai N kurang 1. Ya, pakai N kurang 1. Itu untuk rumus yang sampel nih. Nah, jadi beda ya, hati-hati jangan sampai ketukar. Nah, kalau misalnya kita mau pakai data yang berkelompok gimana? Ya, sebenarnya ada lagi berarti. Kalau misalnya kita pakai data yang berfrekuensi, maka sigma kuadrat rumusnya juga mirip, sebenarnya sama. Bedanya adalah di awal kalau misalnya kita bahas itu kan berarti ada frekuensinya dong tiap masing-masing kelas. Maka di sini ditambahin di depannya adalah dikalikan dengan FI. Kemudian di bawahnya apa? Di bawahnya ya sebenarnya sama, banyak data. Tapi simbolnya berubah, bukan N lagi. Melainkan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI itu sendiri. Nah, kalau yang di bawah ya sama, tinggal kita ganti simbolnya aja sebenarnya. Ya. Yang dimana ini berarti sigma FI, kemudian ini dikurangkan dengan 1. Hati-hati, ini saya nulisnya begini ya. Jadi sebenarnya ini kalau begini berarti menganggap bahwasanya ini baru dikurang 1. Kalau enggak saya tulis kecuali kalau ditulisnya begini. Hati-hati ya ketika bahas simbol sigma, FI dikurangkan dengan 1. Jadi hati-hati. Kalau ini dikurang dengan 1 baru dijumlahin, beda kalau ini dijumlahin baru dikurang 1. Ya. Oke, mungkin langsung masuk ke terkait dengan contoh soalnya aja kali ya. Mungkin contoh soalnya ini saya pindahin dulu aja. Di sini terkait dengan soalnya, sebenarnya kalau untuk ngerjain ini itu enakan pakai tabel sebenarnya. Ya, enakan pakai tabel dibandingkan sama kita ngerjain nulis satu-satu. Ya, contoh misalnya misalnya ada soal dulu. Kita punya data 3 gitu ya. Kita punya data ada angka 3, angka 5, angka 2, angka 1, angka 1, angka 2 gitu ya. Nah, semisal ini kita anggap sebuah sampel gitu ya, atau mungkin populasi dah, kita anggap sebuah populasi terlebih dahulu, berarti ketika kita punya S kuadrat gitu ya, S kuadrat berarti sama dengan apa? Ini berarti yang harus kita cari adalah rata-ratanya dulu. Berarti rata-rata ini sendiri rumusnya apa? Rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 itu dibagi berapa nih? Dibagi 6 ya berarti ya. Nah, oke, jadi berapa nih? 8, 10, 12, 14. 14 per 6. Jadinya adalah 7/3. 7/3 alias ya desimal. Nah, mungkin ini terkait dengan penulisan aja ya. Ini nggak saya hitung gitu ya. Ini nggak saya hitung. Jadi kalau kita mau ngitung ya nanti ini berarti ini tadi kan 7/3 ya saya tulisnya ya. Nah, kalau ditulis penjabaran maka yang dikerjain itu adalah begini. 3 kurang 7/3 kuadrat tambah dengan 5 dikurangkan dengan 7/3 kuadrat ditambah dengan 2 kurang 7/3 dikuadratkan tambah dengan 1 kurang 7/3 dikuadratkan tambah dengan 1 kurang 7/3 dikuadratkan ditambah dengan 2 kurang 7/3 dikuadratkan dibagi dengan apa? Kita pakai S nih, berarti N kurang 1, berarti per 6 kurang 1. Nanti hasilnya ada nih ya. Nah, sedangkan kalau kita beranggap bahwasanya ini adalah populasi alias pakai sigma ya sama persis atasnya. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah bawahnya nggak kurang 1. Nah, bawahnya dibagi dengan 6 aja. Ya, jadi nanti ini kalau dihitung ini berarti sesuatu per 5, kalau ini sesuatu per 6. Ya nanti pasti nilainya beda dong. Tuh. Makanya ketika kita ngitung manual, ya hati-hati nih. Nah, cuman
tadi kan saya bilang bisa pakai ini ataupun kita pakai tabel gitu kan. Nah, ketika kita pakai tabel, ya tinggal enak sebenarnya kalau kita pakai tabel. Justru kalau kalau saya biasanya kalau ngerjain begini enakan pakai tabel. 3 5 2, atau ini kita pakai Excel aja kali ya. Di sini saya punya data. Oke, nanti jadi biar compare aja pakai ini. Tolong, bentar saya buka Excel dulu. Nah, tadi kan kita punya data di sini saya bilang XI gitu ya. XI 3, kemudian 5, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 2. And then kita nyari rata-rata dulu. Ya, rata-rata. Gimana? Ya, sebenarnya ini kalau misalnya kita nyarinya pakai rumus ya sebenarnya ini tinggal kita jumlahin dulu, ya kan? Ini ada 6 data, berarti sama dengan ini dibagi dengan 6. Tapi kalau emang mau pakai rumus average, ya kan, kalau misalnya mau benar-benar pure pakai Excel, ya tinggal pakai average daripada angka yang ada di sini. Sama jawabannya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau nyari sigma, tadi kan ntar dulu, mungkin ini yang ini saya kopas dulu aja kali ya, biar enak ke Excel. Nah, gini. Nah, di sini kalau kita compare gitu ya, mungkin ini saya kecilin dulu, terus kemudian ini saya zoom dikit deh. Nah, ini ya. Oke, di sini kalau kita bicara rumus yang ini, artinya berarti kita kurangin dulu rata-ratanya, dipangkatin 2, baru dijumlahin. Karena di sini kan bacanya adalah jumlah dari ini dikuadratkan. Berarti kita bisa bilang ini dikurangin dengan rata-rata. Berarti apa? Sama dengan ini dikurang dengan yang angka yang ada di sini. Jangan lupa dikunci. Set. Oke. Ya. Kemudian kita cari XI dikurangin dengan rata-rata, dikuadratkan gitu ya. Nah, jadi kalau emang misalnya kita kerjain manual pakai tulisan ya tinggal pakai tabel begini, nanti tinggal hitung nih, 3 kurang 2,33 berapa jawabannya. Terus 5 kurang 2,33 alias 7/3 itu nanti berapa hasilnya. Kemudian nanti hasil yang ada di kolom sini yang XI kurang rata-rata itu tinggal kita kuadratin. Cuman karena berhubung saya males ngitung satu-satu, apalagi kita pakainya ini pakai kalkulator, ya udah langsung aja kita pakai ini aja. Ya, jadi ini pakai Excel biar lebih cepat. Alhasil nilainya semuanya positif. Nah, berarti inilah yang kita jumlahin. Nah, jawabannya 11,33. Nah, ya udah, berarti kalau kita bicara ragam gitu ya atau variance, nah ini kita bagi 2, ada yang sampel atau ada kita bahas populasi gitu ya. Ini mungkin saya tandain ya kalau ini pakai rumus Excel gitu ya. Karena nanti ketika kita bahas populasi sama sampel untuk standar deviasi ataupun ragams itu juga ada 2 lagi. Nah, jadi sampel ya sama dengan ini ya kan. Kemudian dibagi dengan berapa? Karena pakainya rumusnya n kurang 1, maka jawabannya berarti 5. Jawabannya nanti ini yang di sini nih 2,267. Sedangkan kalau kita mau ngitung yang populasi alias yang di bawahnya, maka sama dengan hasil daripada yang ada di sini kita bagi dengan angka 6. Jawabannya 1,89 atau 1,9. Nah, jadi jawabannya beda. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita mau pakai rumus Excel gimana? Ya tinggal pakai var dot apa? Mau sampel atau populasi? var dot s. Dari apa? Dari angka yang ada di sini. Ini juga sama. Kalau kita mau ngitung varians ya dari populasi ya var p. Makanya di sini hati-hati, ada varians populasi, ada varians sampel.
Yang satu pakai n per 1, yang satu pakai n aja. Nah, jawabannya sama persis. Seperti itu. Nah, kalau kita mau nyari standar deviasi, ya udah, kalau kita nyari standar deviasi simpangan baku gitu ya. Simpangan baku atau nama kerennya adalah standar deviasi gitu ya. Nah, ini juga sama, ada sampel, ada populasi. Karena ketika kita mau bahas untuk sampel sama populasi, itu kan, nah, boleh bantu nggak? Bagaimana cara mencari nilai S dari S kuadrat? Kira-kira gimana? Cara mencari nilai S dari S kuadrat. Halo, 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 halo. Apa? Ayo. Iya. Kira-kira bisa pamit aja. kalau misalnya kita punya nilai S kuadrat nih, S kuadrat sama dengan sesuatu. Maka kalau kita mau mencari S, itu diapain? Kayak S kuadrat sama dengan 100. Nah, bagaimana cara mencari nilai S-nya? Halo, halo. Iya, kalau emang ada jawab open mic aja, atau kalau emang nggak bisa jawab, mungkin kalau nggak open mic boleh chat aja, nggak apa-apa. Takutnya mungkin lagi ini kali, lagi emang mic-nya lagi masalah gitu. Oke, langsung aja ya. Nyarinya adalah di akar kuadratin gitu kan. Akar kuadrat dari 100. Berapa jawabannya? 10. Nah, ini juga sama. Berarti tinggal kita akarin dari jawaban 2,267. Ya, kalau tinggal pakai kalkula gitu ya hitungannya. Maka ya kalau kita tulis, kalau pakai Excel ya tinggal SGRT dari apa? Dari angka yang ada di sini. Nah, ini juga sama. Populasi itu ya SGRT daripada angka yang ada di sini. Ya, alias akar kuadrat. Nah, kalau kita mau pakai perintah Excel gimana? Ya bisa. Kalau ini kita pakainya standar deviasi. Kalau versi bahasa Inggrisnya kan standard deviation, yang dimana rumusnya adalah STDEV. Nah, STDEV apa? Sampel, hati-hati. Dari mana? Dari standar deviasi sampel daripada angka yang ada di sini. Set. Jawabannya sama persis. Ini pun juga sama. Kalau kita pakai STDEV daripada populasi gitu ya, STDEV.P dari angka yang ada di sini, pasti jawabannya 1,37 sekian. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita ngerjain mau pakai program atau tools jauh lebih gampang kalau ketika kita bahas ilmu statistik ya. Apalagi kalau kita kerjain manual kan kita harus cari satu-satu, ngitung satu-satu, nulis satu-satu, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, silakan Mas Andi. Ini silakan Mas Andi, boleh ini, atau mungkin kalau nggak open mic boleh di lewat chat aja apa yang mau ditanyain. Kenapa harus akar kuadrat? Nah, gini, coba deh, kalau semisal kita bahas kita punya sesuatu nih ya, wait, ntar kita draw. Misalnya nih, saya punya S kuadrat. Supaya jadi S gimana? Atau kalau misalnya saya punya angka 10 kuadrat alias 100.
Berarti supaya jadi angka 10 biasanya gimana tuh? Akar kuadrat ini kan sama aja kayak akar kuadrat dari 100 kan? Bener nggak? Kalau kita mau nyari angka 10 berarti bisa kita atau bisa juga pakai penjelasan sifat aturan pangkat. Kita tahu bahwasanya kan akar kuadrat ini kan kalau kita punya A ini kan adalah A pangkat setengah gitu ya, A pangkat setengah. Kemudian kalau misalnya saya punya S pangkat 2 dan saya mau jadi S, berarti yang saya harus lakukan adalah ini bisa saya kali dengan setengah. Nah tadi apa? Setengah itu adalah akar kuadrat. Berarti sebenarnya ini adalah untuk mencari dari sini ke sini itu adalah S kuadrat yang diakar kuadratkan. Tuh. Jadi kalau kita mau cari angka 10, kita mau cari angka 10 atau kita mau cari angka 100, berapa kuadrat nih? Berapa kuadrat? Hasilnya 100 gitu kan. Berapa kuadrat nih kalau dipangkatin hasilnya 100 alias X misalkan. Ya berarti X nya adalah sebenarnya kan harusnya plus minus nih kalau kita pakai persamaan matematika ya. Cuman kalau emang kita udah bicara data dan data ini apalagi terutama untuk simpangan baku itu ini nggak mungkin negatif ya, kita ini kan udah jelas ya kalau pangkat 2 di sini kita bilang bahwasanya simpangan baku atau varians itu nggak ada versi negatifnya. So berarti apa? Akar kuadrat daripada 100. Berarti X-nya adalah 10. Ya, 10 dari mana? Kalau dari 100 diapain? Di akar kuadratkan. Gitu. Makanya sebenarnya kalau emang kita punya S kuadrat di sini, ya berarti kalau kita mau nyari S, akar kuadrat daripada S kuadrat. Makanya rumus simpangan baku gitu ya, rumus simpangan baku either mau yang ini ya. Ini juga kalau kita mau nyari sigma berarti apa? Akar kuadrat dari sigma kuadrat. Yang dimana mereka berdua ini bisa kita simpulkan bahwasanya rumus dari simpangan baku ya, simpangan baku itu sama dengan akar kuadrat daripada varians gitu ya. Jadi untuk kenapa bisa diakar kuadratkan ya either antara you mau pakai ini atau kita misalnya pakai angka nggak apa-apa. Ya kayak misalnya kita punya kita punya 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti untuk 25 untuk mencari angka 5 yang ada di sini itu gimana? Kalau kita mau nyari angka 5 yang ada di sini, ya akar kuadrat daripada 25 seperti itu. Oke, maaf baru gabung halaman berapa ya? Untuk soalnya ini contoh soal di halaman 4.6, contoh 4.3. Ya, contoh 4.3. Cuman di sini saya modifikasi soalnya karena di sini soalnya tuh ada angka 0 gitu ya. Terus ada jumlah datanya tuh 7. Cuman di sini saya kurangin 1 data gitu ya, 1 data. Jadi di sini saya cuma punya 6 data. Ya, punya 6 data doang. Oke, wait dulu. Di sini ada 6 data gitu ya. Ada 6 data dengan spesifikasi bahwasanya ada data angka 3, angka 5, angka 2, angka 1 dan angka 1 dan angka 2. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngerjain ini, yang ini, ya sebenarnya kalau emang ngerti tadi yang di bagian depan sini, cara kerjanya gimana? Sebenarnya nggak jauh beda gitu ya. Nggak jauh beda sebenarnya terkait dengan yang ada di sini nih. Oke, mungkin ini saya screenshot aja lagi. Nih kita pindah ke ini yang kedua. Nah, semisal saya punya data nih, ada frekuensinya. Jadi saya bilang XI mungkin kita anggap ini adalah nilai gitu ya. Atau isi ibarat kata ini nilai siswa gitu ya. Kemudian ini adalah banyak siswa. Maka semisal kita anggap aja nilainya bagus alias diskrit gitu ya, yang dimana diskritnya tuh kelipatan 10.
mungkin kita mulai dari 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kedikitan mungkin saya tambahin aja kali ya satu lagi. So malah saya delete. Nah, 50 misalkan. Oke, berarti banyak siswanya itu di sini ada misalnya kan 8, atau coba saya biar nanti angkanya bagus misal. Oke, 8, kemudian di sini 12, 11, kemudian ini 10, ini 5, ini 2 misalkan. Atau di sini berarti saya tambahin lagi deh. Di sini mungkin 13, ini 11. Jadi 50 orang. Nah, berarti bisa kita katakan ini adalah XI-nya dan ini adalah FI-nya. Dan tadi rumusnya adalah jumlah dari perkalian antara frekuensi sama hasil kuadratnya. Hasil kuadrat dari apa? Dari datanya itu sendiri dikurangin dengan rata-rata. Ya udah. Kalau kita mau nyari rata-rata, berarti sekarang tujuan kita adalah nyari rata-rata nih. Nah, gimana? Banyak jumlah data dibagi dengan banyak data, ya, alias XI dikalikan dengan FI, gitu ya. Sorry, ini bintang. Bintang itu kan kalau di ini di komputer kali ya, sama dengan ini dikalikan dengan apa yang angka di sini. Ya sudah, langsunglah kita tarik, kemudian kita cari jumlahnya berapa, kan gitu ya. Yang sebenarnya ini bisa kita pakai. Ada sih Excel nih, tinggal kita hitung dari sini ke sini, itu pakai namanya sum product. Ya, kalau mau pakai sum product boleh. Sehingga ini kalau kita kerjain ini dibagi dengan 50 angka. Hasilnya adalah 69,6. Nah, kalau udah dari ini tadi berarti rata-ratanya 69,6 nih. Ya udah, kita cari XI dikurangi dengan rata-rata. Ya udah, berarti XI-nya adalah ini, gitu ya. Dikurangin dengan rata-ratanya yang 69,6. Terus kita tarik lagi. Kemudian diapain dulu? Dikuadratin dulu, gitu ya, dikurangin rata-rata. Nah, yang dimana ini dikuadratin, berarti sama dengan ini dipangkatkan 2. Nah, kalau udah diginiin. Tapi apakah udah selesai? Belum. Dikali dengan FI. Nah, FI dikali dengan XI kurang rata-rata yang dikuadratkan. Berarti apa? Ini dikalikan dengan ini. Ya udah, langsung kita tarik. Nah, langsung kita cari totalnya, alias kita sum, alias kita jumlahkan. Ya udah, kalau kita jumlahin, kira-kira hasilnya berapa nih? Ya tinggal ini aja, kalau emang manual ya pasti pakai kalkulator satu-satu kan. Nah, 9392 nih. Ya udah, berarti untuk ragam atau varians, nah tinggal kita bagi apakah ini rata-rata, ini sampel, apakah ini populasi. Ya kalau sampel, maka rumusnya jangan lupa, berarti ini gitu ya dibagi dengan apa? Dibagi dengan n kurang 1. Nah, dikurangin dengan 1. Ya sorry, wait, ini sorry, ini yang di bawah ini yang di bawah ini S kuadrat ya, yang atas sigma kuadrat, sorry. Ini dikurangkan dengan 1. Sorry, ini berarti sama dengan ini dikurang dengan 1. Set, udah ketemu nih jawabannya. Nah, sedangkan untuk kalau populasi, ya berarti sama dengan ini dibagi dengan angka yang ada di sini, alias 50. Nah, sedangkan untuk misalnya untuk simpangan baku ataupun standar deviasi gitu ya, atau STDEV gitu ya, standar deviasi, ya tinggal kita hitung. Kalau untuk sampel, untuk populasi, ya berarti sama dengan square root alias akar kuadrat daripada angka yang ada di sini. Ya udah, ketemulah jawabannya adalah sebesar angka yang ada di sini.
Kalau sampel standar deviasinya alias simpangan bakunya 13,84. Kemudian kalau untuk populasi 13, kalau kita anggap data ini adalah populasi adalah 13,7 ya. Oke, so untuk ini sorry, ini adalah S kuadrat ya. Ini adalah S kuadrat. Gitu. Oke, so untuk ini simpangan baku, ada yang mau ditanya dulu nggak? Terkait dengan simpangan baku terlebih dahulu. Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Nah, jadi semisal nih simpangan baku tuh menyatakan apa sih gitu ya? Jadi sebenarnya simpangan baku tuh alias menyimpang, berarti bisa kita katakan datanya lebih bervariasi. Ya, jadi kesimpulannya kalau emang kalau kita membandingkan dua simpangan baku itu adalah berarti bisa kita katakan itu lebih variasi gitu loh. Lebih bervariasi datanya dibandingkan dengan standar deviasi ataupun varians yang lebih rendah. Karena kan nilai ini pasti kalau kalau variansnya semakin kecil pun standar deviasinya pun akan semakin kecil. Nah, kemudian selain ada simpangan baku ini, ada juga yang namanya koefisien varians. Nah, mungkin saya pakai ini aja langsung ya, koefisien variansi gitu ya. Koefisien variansi. Ya sudah, ketika kita bahas koefisien variansi itu sendiri, kita ini aja kali ya. Oke. Jadi ketika kita bahas koefisien variansi atau koefisien varians, alias kalau mungkin ditulisnya dalam bentuk bahasa Inggris ya CV gitu ya. Nah, maka rumusnya sebenarnya umumnya begini. Simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikalikan dengan 100%, ataupun sebenarnya nggak usah dikali 100% juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak usah ini. Nah, berarti kalau semisal kita anggap datanya adalah sebuah sampel, berarti untuk kalau kita mau pakai full simbol koefisien variasi sampel, berarti simpangan bakunya pakai S, sedangkan rata-ratanya itu pakai X bar. Nah, sedangkan kalau kita anggap datanya adalah populasi, maka koefisien variasinya populasi itu adalah sigma. Untuk simpangan bakunya kan sigma, per rata-ratanya adalah mu. Nah, tinggal nanti tergantung nih, apakah mau tetap dalam desimal biasa gitu atau mau dalam bentuk pecahan persen gitu ya. Nah, kalau memang perlu pecahan persen ya gampang, karena definisi daripada pecahan desimal atau konversi gitu ya, atau untuk merubah pecahan desimal gitu ya, konversi terkait dengan pecahan desimal ke pecahan persen itu gimana? Ya tinggal kita punya data atau kita punya desimal itu kita kalikan dengan 100%. Jadi makanya sebenarnya untuk rumus kayak efisiensi atau rumus apapun itu, ketika kita bahas rasio atau perbandingan seperti ini atau pembagian, ya kalau emang kita mau dalam bentuk persen, ya tinggal kali 100%. Ya ibarat kata kita bahas contohnya peluang deh gitu ya, contoh peluang. Misalkan peluangnya adalah 0,5 gitu ya, atau 4/10 alias 0,4. Kalau misalnya kita dalam bentuk persen, ya berarti 0,4 kali dengan 100. Berarti jawabannya adalah 40% ya. Oke. Nah, dari sini
Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Ada yang mau ditanya dulu terkait dengan simpangan baku, koefisien variansi? Nah, jadi misalkan kita pakai angka yang ada di sini ya. Misalkan tadi di sini kita punya rata-rata, atau kita misalnya contoh soal yang pertama kita punya data seperti ini. Set. Kemudian ini berarti vector formatnya kita kasih border dulu biar membedakan. Nah, oke. Kemudian kita juga punya data seperti ini. Oke, berarti kalau misalnya disuruh ngitung koefisien variansi, ya gampang gitu kan ya. Nah, tinggal dihitung aja nih bahwasanya ya ini berapa nih. Berarti kalau misalnya kita bahas CVS di sini berarti apa? Ya, berarti S per X yang dimana S-nya adalah standar deviasi 1,5 sekian dibagi dengan yang namanya 2,3 sekian. Sedangkan untuk koefisien variasi populasi berarti sigma per mu. Ini X bar ya, sorry ya, ini X bar. Berarti sama dengan 1,37 sekian dibagi dengan yang namanya ya rata-rata tuh ya cuma beda simbol aja sebenarnya definisinya. Nilai cuma beda simbol aja antara si sampel sama populasi. Nah, kalau ini ya tinggal kita lanjutin. Berarti kalau ini koefisien variansinya sampel bagaimana? Ya berarti standar deviasi sampel simpangan baku sampel dibagikan dengan rata-rata sampelnya. Berarti sama aja kayak kalau kita ngitung ini adalah 13,84 sekian dibagi dengan 69,6. Sedangkan kalau untuk koefisien variansi populasinya adalah sigma per mu, yang dimana ini adalah 13,70 sekian dibagi dengan 69,6. Nanti jawabannya ada sendiri ya. Ini tinggal hitung kalkul aja lah gitu. Oke. Sebenarnya untuk rumus ini tuh ada dua macam. Ada yang pakai rata-rata, ada yang enggak gitu ya. Cuman di sini kita ngikutin yang dipakai BMP, kita pakai rumus yang ada rata-ratanya aja. Karena ketika kita bahas rata-rata, ini juga sama ya. Ini terkait dengan ini tadi kan harusnya ini adalah S kuadrat, berarti ini adalah X bar ya. Gitu ya. Ini juga sama nih, ini X kuadrat, ini pakainya adalah X bar. Seperti itu. Kalau yang nggak pakai rata-rata tuh ada rumusnya. Sebenarnya kalau mau jabarin ya sebenarnya pakai aturan sigma sebenarnya. Ya nanti ketika kita bahas untuk standar deviasi atau untuk ragam dulu ya. Untuk ragam atau varians daripada populasi ini yang gampang. Karena kalau misalnya ini, jadi kalau semisal tadi rumus dasarnya adalah terkait dengan populasi, kalau kita pakai sigma kuadrat itu adalah rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikalikan dengan Xi dikurangkan dengan mu kuadrat per sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N daripada Fi. Yang sebenarnya ini kalau dijabarin ya pakai dijabarin dengan sifat-sifat notasi sigma, maka jawabannya itu nanti ada lagi ya. Jawabannya itu ada lagi yang dimana biasanya tuh rumusnya yang modelnya begini nih. Bentar ya. Rumusnya menjadi seperti ini. Kalau kita nggak mau pakai rata-rata, rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikalikan dengan Xi dikuadratkan per sigma
I sama dengan 1 sampai ke N daripada Fi dikurang dengan yang namanya sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikalikan dengan Xi per sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N daripada Fi, dan ini nanti inilah yang dikuadratkan. Ya, ini kalau populasi. Kalau sampel ini beda cerita. Justru malah kalau buat saya untuk pakai yang populasi ini, kalau tanpa rata-rata dia rumusnya sedikit kompleks atau sedikit ribet liatnya gitu. Makanya biasanya kalau untuk ngerjain ini ya mendingan ya rumus dasarnya aja yang diingat gitu ya. Ini sebenarnya ribet nih, ada nanti ketika di sini nanti ada pakai N dikurangkan dengan N kurang 1. Nah, nanti ketika di sini nanti N dikalikan dengan N kurang 1 gitu. Nanti di sini ada N-nya lah gitu. Ya. Jadi disarankan tetap berpatokan pada rumus dasar yang ini. Ya, nggak masalah kalau kita mau nyari rata-rata, ya udah tinggal cari aja gitu kan. Toh juga tahu cara ngerjain rata-rata. Daripada ngapalin rumus, oh ada yang rata-rata, ada yang nggak pakai rata-rata. Ya udah pakai rata-rata aja gitu. Ya, jadi biar nggak kebanyakan rumus yang diingat gitu atau rumus yang dihafalkan. Oke, so far ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Sambil coba saya cari dulu untuk rumus varian sampel tanpa rata-rata. Oh iya, oke, waiter dulu bentar. Iya, silakan. Kalau emang ada yang mau nanya langsung on mic aja, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa chat di kolom chat aja dulu. Silakan yang mau bertanya. Ayo, silakan. Nggak ada. Lanjut. Lanjut kah? Lanjut aja. Oke. Ini lo emang sebenarnya topik bahasa sih dikit sebenarnya ya. Ini baru nggak nyampe sejam. Oke. Sebenarnya ini mungkin ada kaitannya dengan materi sebelumnya gitu ya, di modul sebelumnya yang dimana kan ada kuartil yang kalau nggak salah tuh kayaknya di pas kita cek untuk kuartil sendiri. Oke, sorry, beta dulu bentar. Ini tuh rumusnya gini ya, kalau kita nggak mau pakai rata-rata tadi kan sigma, mungkin kita biasa bilang ini adalah sigma Fi dikalikan dengan Xi kurang X bar gitu ya, dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi kurang 1 gitu ya. Ini rumusnya jadinya adalah N atau sigma Fi gitu ya, N sama dengan 1. Sebenarnya ini kalau mau ditulis per ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak usah, atau mungkin langsung aja deh. Sigma Fi dikalikan dengan yang namanya sigma Fi dikalikan dengan yang namanya Xi kuadrat gitu ya. Terus kemudian dikurangkan dengan sigma Fi kali dengan Xi gitu ya. Kemudian ini adalah dikuadratkan per N sigma Fi dikali dengan sigma Fi dikurangkan dengan 1. Makanya kan ribet kan, ya udah pakai rumus dasar ini aja gitu. Palingan ya repotnya ya kudu cari rata-rata dulu gitu. Oke, sebenarnya wait dulu, saya cek dulu. Di sini pakainya rumus apa gitu. Nah, ini nih. Kalau yang minggu kemarin join ya, mungkin kita bisa lihat
kalau nggak salah kayaknya rumusnya beda ya antara modul 2 sama modul ketiga. Modul 3 sama modul keempat yang dipakai untuk kuartil 1. Kalau misalnya data berkelompok, kayak sempat ada deh untuk kuartil atau median nih kalau nggak salah, atau modus. Terus saya cek dulu untuk median yang data berkelompok. Oke, bentar dulu. 25. Oh iya, di sini kalau nggak salah pas pakai untuk median data berkelompok, atau mungkin saya apa ya, kalau nggak salah sempat kemarin tuh saya bahas, ada nggak ya yang rumusnya apa, atau saya salah ingat ya? Iya, kalau yang sebelumnya untuk yang median nih kayaknya yang pakainya ini ya, yang ini. Terus abis itu terlalu bentar di modul keberapa ya sempat kita bahas untuk rata-rata sama median, atau mungkin matkul lain ya kali ya. Dah, oke lah, ya udah, intinya gini. Nah, di sini ketika kita bahas terkait dengan letak kuartil ya, sebenarnya ini adalah di sini juga sama lagi nih. Disinilah ada perbedaan yang biasanya kita pakai ini yang tidak data berkelompok ya, ini udah saya skip ya. Minggu kemarin ada bahas kuartil sama ini kan ya Mbak ya? Sepertinya iya. Iya kan ya? Aku agak lupa sih. Yang terus habis itu ada rumus yang nggak sesuai kalau nggak salah tuh. Saya lupa. Iya, rumusnya nggak sesuai kan? Nah, yang dimana tuh ketika kita pakai rumus yang itu tuh pakainya dia TB atau apa gitu. Cuman bener kan ya matkul ini ya? Oke. Jadi intinya kalau di sini ini normal sebenarnya terkait dengan penggunaan rumusnya gitu ya. 30,5 atau yang sebenarnya ini intinya rumusnya gini. Kalau ketika kita bahas kuartil untuk data berkelompok ya khusus, mungkin ini saya bikin view-nya, saya nggak pakai grid line dulu aja deh. Nah, biar enak nih. Nah, misalnya kita bahas kuartil, data kan dibagi data dibagi 4. Nanti akan ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, terus kemudian untuk rumus Q ke I gitu ya, saya bilang Q ke I aja. Jadi biar rumusnya umum. Jadi tepi bawah kuartil ke I gitu ya, ditambahkan dengan yang namanya apa? Ditambahkan dengan yang namanya I per 4N dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas QI itu sendiri dibagikan dengan yang namanya frekuensi untuk si kelas QI-nya itu sendiri dikalikan dengan panjang kelas. Kemudian ketika kita bahas desil, itu data dibagi 10 sama rata ya. Data dibagi 10 sama rata. Makanya ini kita nggak bisa pakai manual. Nanti jadi ada D1 sama D10 ya. Oke, kemudian sampai D9 aja ya. Nah, sampai D9 karena kan kalau data kita bagi 10 berarti pembaginya ada 9. Nah, rumusnya sebenarnya mirip. DI sama dengan TB kelas DI gitu ya. Ditambahkan dengan yang namanya I per 10 kali N dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas DI dibagikan dengan frekuensi si kelas DI itu sendiri dikalikan dengan C. Kemudian ada yang ketiga, ada persentil di sini dibahas. Adalah data dibagi 100 sama rata. Data dibagi 100 bagian sama rata.
Nah, berarti ada persentil 1 sampai persentil 99. Berarti P ke I atau persentil ke I adalah persentil tepi bawah kelas persentil I gitu ya. Dimana ini I per 100 kali N dikurangkan dengan frekuensi atau sigma frekuensi sebelum kelas persentil itu sendiri dibagikan dengan frekuensi si persentilnya dikalikan dengan C. Nah, yang dimana ini menunjukkan letak kelas Q ke I gitu ya. Nah, jadi letak kelas Q ke I itu adalah I per 4N. Kemudian kalau untuk I per 10 itu berarti letak kelas DI alias I per 10N. Kemudian untuk yang ini 1 per 100 ini berarti adalah letak kelas persentil, yaitu adalah I per 100N. Seperti itu. Oke. Mungkin di sini saya kalau kita mau bahas soal, mungkin saya ngambil data daripada yang ada di sini aja kali ya, ngikutin. Oke. Nah, semisal ditanya untuk Q3 ya, waduh. Untuk Q3 nih terkait dengan Q3, kemudian desil ke-7, kemudian persentil ke-32. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah kita harus cari dulu nih kelas-kelasnya. Nah, untuk kelas Q3 berarti ya. Nah, berarti kelas Q3 itu adalah I per 4. I-nya itu adalah 3 per 4 kali N-nya. Di sini berapa jumlahnya? Nah, di sini tuh jumlahnya, di sini udah ditulis bahwasanya ini jumlahnya adalah 20 ya. Nih, wait dulu. Ini adalah 20. Kalau ditotalin ya. Berarti ini Q3 itu adalah 3 per 4 kali 10. Berarti ini jawabannya adalah sekitar kok 2 kali 10 kali 20, berarti ini adalah 15. Berarti data ke-15 itu kira-kira ada di mana? Boleh bantu info? Ada di mana ya? Di nilai yang keberapa gitu? Sebelas 20. 1120. Gimana, Kak? Ini kelas Q3, letak kelas di sini. Ini letak kelas Q3 ada di data ke-15, 71 sampai 80. Yang lain apakah ini setuju dengan jawaban yang dijawab di kolom chat di nilai 71 sampai 80? Kan ini 1 sampai 2, ini 2 sampai ini 3 sampai 6 ya, berarti. Ayo, kira-kira gimana tuh? Bener nggak 71 sampai 80? Benar nggak data ke-15 ada di 71 sampai 80? Benar. Benar ya, oke.
So berarti ini kita kotakin dulu, kita khususkan dulu, ini adalah untuk letak kelas Q3. Terus kemudian untuk desil, desilnya desil ke 7 katanya. Nah, desil ke 7 berarti letak kelas D7 berarti I per 10, berarti I nya 7 per 10 kali N nya adalah 20, berarti ini berapa nih? 14 ya. Iya. Nah, letak kelas D7 ada di yang nilainya berapa? Apakah masih sama 71 sampai 80? Masih. Masih ya. Oke, berarti ini di sini juga untuk kelas D7. Nah, kemudian untuk persentil 32. Jadi biar ini kita ngerjainnya cari satu-satu dulu aja. Untuk letak kelasnya, biar nanti sekalian. Letak kelas P32 berarti 32 per 100 dikalikan dengan 20. Berarti berapa tuh? 32 per 5. 32 bagi 5 berapa tuh? 6,4 ya? Iya. 6,4. Berarti ada di sini. Ya, ada di 31 sampai 40 sama 41 sampai 50. Iya. Coba saya cek dulu. Kalau untuk yang pakai persentil dia pakai angkanya, datanya berapa banyak? Apakah sama persis juga? Oh, di sini di apa namanya? Kalau di contoh soal makanya angka bagus. Oke, jadi mungkin jangan persentil 32 ya, angkanya jelek. Mungkin saya ganti di sini bukan P32. Pakainya 30 aja kali ya. Pakai P30. Berarti ini P30. Berarti 30 per 100. Berarti ini jawabannya 6 ya. Biar enak angkanya. Berarti ada di mana? Dinilai ke berapa? 31 sampai 40. Ya, ini adalah terkait dengan persentil 30. Ya udah, tinggal kita kerjain aja nih, ya kan? Untuk Q3 TB Q3, tepi bawah kelas Q3, tepi bawahnya berapa? 70,5. Ya. Ditambah dengan berarti tadi I4 per N-nya adalah 15. Dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum Q3. Nah, sebelum Q3 ini kalau dijumlahin dari atas ke bawah ini, totalnya ada berapa? Ayo, ini berapa kalau ditotalin? Ayo, berapa? Frekuensi total sebelum kelas Q3. Q3 tuh ada di sini. Nah, frekuensi kumulatifnya sebelumnya ini kalau ditotalin frekuensinya berapa? 12. Ini ya, udah ada angka ya, 12 ya. Oke. Nah, 12 per frekuensi si kuartilnya. Berapa frekuensi kelas kuartil 3-nya? 5 ya. Oke. Kemudian panjang kelasnya dari sini sampai sini itu bedanya adalah 10. Ya udah, berarti untuk nilai ketiganya adalah 70,5 ditambahkan dengan 3 per 5 kali 10 coret 1 coret 2. Berarti ini jadinya adalah untuk Q3 70,5 tambah 6, jawabannya adalah 76,5. Nah, sedangkan untuk desil ke 7 berarti tepi bawahnya masih sama 70,5 ditambah dengan kelasnya dia adalah 15
dikurang dengan sorry 15, enggak 15, 14 ya. Karena kan I per 10N tadi kita udah cari bahwasanya ini 14 dikurang dengan frekuensi sebelumnya adalah 12, ini adalah 5 kali dengan 10, dan itu D7 adalah 70,5 ditambahkan dengan 2 per 5 kali 10, berarti D7 nya adalah 70,5 ditambah dengan 4, jadi jawabannya adalah 74,5. Sedangkan untuk persentil 30 gitu ya, berarti 70,5 ditambah dengan yang namanya ini berarti 6 dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya itu 2 ya. Per frekuensi dianya sendiri adalah 4 dikali dengan panjang kelasnya adalah selisihnya itu adalah 10 di sini. Berarti P30 sama dengan 70,5 ditambah dengan 4 per 4 kali 10. Berarti jawabannya 70,5 ditambah dengan 10, maka jawabannya adalah 80,5. Nah, jadi contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau untuk yang tunggal, sebenarnya untuk rumus yang dipakai di sini ketika menentukan menentukan persentil sama persentil sama desil itu nggak pakai berhubung dengan genap ataupun ganjil ya. Oke, wait, dulu saya cek dulu ya. Oke, so ini untuk KB2 udah selesai juga sama KB1. Nah, untuk sekarang ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak gitu? Ayo tanya yuk. Atau mungkin boleh deh. Nggak usah sungkan. Pak, maaf, TB P30 bukannya 30,5, Pak. Oh iya, sorry. Iya, kok masih sama semua ya? Ya, kita ya. Ini ya benar, ini tepi bawah kelas kuartil ini persentil ini 30 di antara 30 sama 31. Tengah-tengahnya adalah 30,5 ya. Oke, thank you. 30,5, maka jawabannya adalah ini 40,5. Oke, betul dulu. Ini persentil, ini desil. Kalau yang data tunggal kurang lebih seperti ini ya. Untuk data tunggal, kalau semisal kita pakai gitu, yang pasti jelas diurutin ya datanya ya. Ini kalau diurutin datanya berapa deh? Coba. Berarti ini kalau diurutin adalah 38. Oh, angkanya nggak enak banget. Oh, udah urutan deh, sorry. Ini udah urutan. Sebenarnya kalau yang ini tuh kalau untuk persentil ke I gitu ya. Ini rumusnya adalah sebenarnya kayak tadi sebenarnya. Jadi kan karena biasanya rata-rata ada di antara nih. Ya. Contohnya misalkan cari dulu nih. Untuk letak PI-nya itu adalah I dikalikan dengan N tambah 1 dibagi dengan 100. Nah, ternyata kan hasilnya desimal nih. Ya, hasilnya desimal nih. Ada angka sekian. Nah, untuk yang kita cari untuk yang 5,4 gitu ya. Kalau misalnya 5,4 tuh berarti P30 nih kan ada di X 5,4. Berarti untuk carinya tuh berarti X5 tambah X 0,4. Jadi dipisah tuh.
Nah, untuk X5-nya sendiri ditambah dengan yang X 0,4 ini didapat dengan cara ya tinggal hitung aja 0,4, karena ini kan berarti bisa kita katakan kalau namanya 5,4 tuh ada di data keberapa sampai data keberapa? Antara data ke-5 sampai data ke-6 kan? Nah, berarti ya tinggal kita kurangin aja selisihnya. X6 dikurangkan dengan X5. Gitu ya. Nah, jadi ini kan 65 sama 67 nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, data ke-6-nya tuh 65, data ke-5-nya tuh 57. Makanya di sini kenapa 65 kurang 57 ya. Begitu juga untuk yang di sebelah kanan untuk letak kuartil gitu ya, letak desil ke I itu berarti rumusnya I sama dengan N tambah 1 juga per 100. Nah, berarti semisal kita ambil contoh untuk yang ini letak D2 ya. D2 itu sama dengan adalah ya berarti letak D2 nya sendiri itu kan berarti apa? X ke 3,6. Nah, caranya sama. X3 data ketiga ditambahkan dengan data ke 0,6 nya. Yang sebenarnya ini pakai rumus interpolasi sebenarnya ya. Jadi ini berarti X3 ditambahkan dengan 0,6 dari di antara apa? Karena kita tahu bahwasanya untuk si siapa? Untuk X 3,6 ini itu kan ada di antara data ketiga sama data keempat. Ya udah, berarti kalau kita hitung berarti ini adalah X4 dikurangkan dengan X3. Gitu. Jadi caranya kenapa bisa dapat ini ya, cara terkait dengan perhitungannya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk modul ke-4 berarti monggo silakan, ada yang mau ditanya enggak? Kita misalnya now 11.08. Lanjut aja, Kak. Lanjut? Iya. Lanjut. Ya gimana malah aja, orang ini KB2 udah selesai. Ini udah KB2, iya, ini udah KB2, udah selesai soalnya. Kasih soal aja Mas Heri. Kasih soal. Ya. Nah, mereka suruh ngerjain, aku nyimak. Ya, saya diem aja gitu ya. Nanti Mbak Wati yang jelasin. Iya, Mbak Wati lagi sibuk di dapur. Iya, nanti jelasannya sambil masak. Apa? Itu Mas Heri mau bikin soal. Saya juga bingung soalnya ini mungkin lebih ya kalau mau coba ya. Oh, ini belum aja. aku cariin soal ya. Besok deh aku cariin soal. Sebenarnya ini kalau mau nge-review, kalau mau pakai soal-soal anak kelas 12 juga boleh sebenarnya. Ini kan materi anak kelas 12 Kurtilas. Bab 2. Saya ingat banget. Itu boleh, silakan dikerjakan. Tapi kalau udah nggak ada yang nanya antara ngerti dan tidak mengerti. Ya nggak ngerti tapi bingung mau apa yang ditanya. Ayo kira-kira apa mau sebenarnya kalau mau lanjut sih, sebenarnya kalau mau lanjut ke modul kelima sih coba saya cek dulu modul kelima ya.
Bisa nggak ya kira-kira? Sebenarnya bisa sih kalau emang kuat ya. Gimana kira-kira, apa mau langsung lanjut ke modul kelima? Atau mau kita sudahin dulu untuk modul keempat? Mau udah dulu atau lanjut modul kelima? Ya itu dulu. Atau misalnya emang ini buat latihan soal, atau mungkin nanti sama Mbak Wati dicoba dicari soal dulu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan ya sebenarnya nggak nyampe 30 menit pun juga untuk modul kelima bisa. Karena untuk ke KB1 sama KB2 ini nanti saling berhubungan gitu. Cuman mungkin ya itu penjelasannya nanti ala kadarnya aja. Nggak sampai rinci-rinci banget lah gitu ibarat kata. Yang lain gimana? Atau mau lanjut ke modul 5 atau mau ya ini, kalau misalnya modul 5 dibahas sekarang ya modul 5-nya bahas seadanya. Tapi kalau emang minggu depannya modul 5 modul 5-nya mau minggu depan, mungkin kita bisa bahas lebih rinci terkait dengan entah itu teorinya gitu ya, terkait dengan gambar. Terus juga kalau emang kita ngerjain nanti pakai Excel, ataupun nanti kita pakai Excel juga bisa sebenarnya gitu. Cukup Mas Heri, kata Andi. Iya mas, iya maksudnya yang lain. Yang lain. Iya. Karena sebenarnya ini cepat. Karena apa? Karena kita ngerjainnya pakai ini, nggak manual. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang bikin cepat itu karena ketika kita ngitungnya itu pakai langsung ada di Excel, pakai software. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu. Coba kalau misalnya kita ngitungnya satu-satu, 3 dikurang 0,67, kalkulator dulu. Nanti dikuadratin ya kan. 3 dikurangkan dengan 2,33. Oke, berapa nih dapat dulu nih, hitung tulis 0,67. Terus lanjut lagi, 5 dikurang dengan 2,33. Oke, jawabannya sekian. Nyari satu-satu nih. Terus nanti dikuadratin, cari satu-satu, baru jumlahin di manual kan pakai kalkulator. Cuman kan ini pas kita ngerjain, oh oke, ini dikurangkan dengan ini dikurangkan dengan ini nih. Ya udah langsung tarik. Oke, kira-kira gimana? Pak, maaf saya masih belum paham populasi sama sampel. Apakah setiap soal pasti dicari? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat daripada bentuk soalnya yang ada di modul gitu ya, yang ada di modul, ada yang di BMP alias modul keempat gitu ya. Kalau saya lihat dia ngespesifikin sih. Dia ngespesifikin bahwasanya nanti dia ada data sampel apa populasi. Cuman so far yang saya pernah belajar, kalau emang ketika kita bahas statistik itu adalah populasi atau sampel, dan emang nggak dispesifikin kasus soalnya seperti apa, biasanya dikasih tahu gitu loh. Oh oke, ini bahasnya sampel. Oh oke, ini bahasnya populasi gitu. Ya, itu kalau ketika kita bahas data yang emang kita nggak tahu nih, ini kira-kira logikanya sampel atau populasi, pasti dikasih tahu gitu ya. Kayak semisal nih, contoh di sini kan ada penjualan sepeda toko Makmur 2020. Logikanya kalau misalnya saya sebutin sampai semua bulan, itu populasi atau sampel? Ayo, kira-kira populasi atau sampel? Populasi. Kenapa? Karena kita hitungin tiap bulannya gitu. Tapi ketika kita bahas kenapa ketika kita bahas penjualan kan pasti semua unit dihitung.
Itu namanya populasi. Nah, jadi ini kalau di sini nggak dikasih tahu, ini populasi atau sampel, ya ini udah jelas ini data populasi, nggak mungkin sampel. Jadi biasanya tuh dikasih tahu keterangan atau ketika soal cerita tuh nanti kita bisa lihat, oh kira-kira ini nanti sampel, oh ini nanti populasi, nanti itu bisa terlihat kok. Tapi kalau semisal kayak data gitu ya, data cuman sekedar data kayak misalnya nih X1 3 5 2 1 1 2, ya ini nanti jawabannya ada dua, ada posibilitas, ada populasi atau anggap aja ini adalah sebuah populasi, atau ini mungkin sebuah sampel gitu loh ya. Jadi kalau emang kalau kita nggak tahu ini lagi bahas apa, biasanya dirinci gitu loh, ini sampel atau populasi. Tapi kalau misalnya ketika kita bahas soal, misalnya ini udah jelas seperti ini biasanya populasi bukan sampel gitu. Jadi nggak semua soal, jadi nggak setiap soal harus cari dua-duanya, nggak harus. Kayak misalnya nih ini triwulan, oke ini triwulan nih. Nah ini jumlah pasien. Nah ini jumlah pasien ini biasanya adalah apa? Ini biasanya adalah populasi. Karena apa? Ketika kita bahas jumlah pasien DBD pasti kan semuanya dihitung. Nggak mungkin dong ketika kita mau nanya jumlah pasien, oke dari sekian ini kita ambil kelas ini aja, kelas ini aja, kelas ini aja, nggak bisa gitu. Jadi biasanya ini populasi gitu ya. Jadi kalau emang ini seperti itu, jadi tergantung konteks soalnya. Cuman kalau emang agak ragu, sebenarnya mungkin kalau kayak diskusi tutor mungkin bisa ditanyakan lagi ke tutornya, kira-kira ini adalah populasi atau sampel. Tapi kalau emang mungkin jawaban tutornya adalah oke, coba dilihat lagi soalnya, berarti di soal itu ada maksud spesifik populasi atau sampel, seperti itu ya. Nah ini populasi nih, tekan benar ya, dikurangkan dengan mu. Makanya kalau kita bahas ya, kalau misalnya sampel, contoh soal sampel, misalnya kita punya, misalnya kayak jumlah orang, misalnya kita anggap kita mau ngambil data kelas 11, tapi ternyata ketika kita ambil mungkin 5A-nya cuma misalnya dikasih tahu nih spesifik 5A-nya itu 20 orang, tapi yang diambil cuma 3. Nah itu biasanya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke, ya terima kasih kembali ya. Yang lain ada yang mau ditanya? Cuman kalau untuk soal statistika ekonomi diskusi saya nggak tahu ya gimana, karena kan saya juga nggak ada matkul ini, jadi saya nggak bisa sharing terkait dengan pembelajaran tuton itu seperti apa kalau untuk statistika ekonomi. Ataupun mungkin nanti ketika soal mungkin soalnya ada yang menyimpang dari ini, ya saya juga kurang tahu juga sih sebenarnya. Cuman harusnya sih sesuai ya, harusnya sesuai dengan apa yang ada di BMP sini. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau emang nggak ada, soalnya saya mau closing nih ya. Nah, kalau emang nggak ada, mungkin saya mau closing aja. Untuk modul 5-nya saya lanjut lagi minggu depan deh kalau gitu. Gimana? Silakan. Ada yang mau bertanya nggak Ya. tentang modul 4? Ayo. Ya mumpung gitu kali aja. Nggak usah sungkan. Cuman emang harusnya sih apa namanya? Ini matkul materi yang mungkin udah kalau dulu mungkin masih ingat waktu SMA kalau dapat gitu ya, atau SMA sederajat kalau dapat, ya ini pasti gak terlalu bingung sih sebenarnya. Cuman bagi yang mungkin sempat gak dapat, ya mungkin akan bingung, ataupun mungkin yang udah lama lulus gitu ya. Kadang kan kalau udah lama lulus, apalagi udah nggak berkecimpung di bidang beginian, ya udah pasti lupa, kemungkinan besar lupa gitu. Kayak contohnya coding kalau misalnya coding tuh kalau
biasanya coding tuh kalau biasa harus biasa dulu. Kalau nggak biasa alias liburnya beberapa tahun sampai vakum ya udah codingannya Betul. lupa. Aku pun sudah lupa semua. Iya. Saya sendiri belajar coding terakhir itu kayak tahun 2015 dah kayak coding tuh. Pakai Aku bola 2000, pakai bolaan C++. aku 2018 udah lupa semua. Oke. Mungkin kalau emang nggak ada yang mau ditanya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini ya. Berarti ini pertemuan ke-3 lah ya hitungannya ya. Karena ada minggu kemarin itu pertemuan modul 2 dan 3 digabung jadi satu pertemuan. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah join Jimit kali ini. Walau apa namanya ya mungkin yang di tengah sesi ada yang baru masuk dan terus ada yang keluar juga, there's a problem ya, mungkin ada keperluan ya, nggak ada masalah, nanti bisa cek rekamannya, nanti saya upload di YouTube dan untuk linknya nanti ada saya taruh di deskripsi grup WA ya. Oke. So dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini, pertemuannya tanggal 18 Oktober ya. Berarti insya Allah berjumpa lagi di 25 Oktober 2024 dan dengan begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mas Heri. Iya, terima kasih kembali.